pertama sampai ayatnya yang ketiga. Ayat 1 sampai ayat 3. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, pastilah dia dihukum mati. Yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Amin. Saudara, ada satu peringatan saudaraku kepada bangsa Israel tentang kekudusan. Nanti saudara baca tadi pasal yang ke-20, bagaimana cara kehidupan orang Israel menguduskan diri, aturan-aturan yang Tuhan buat. Tetapi salah satunya kalau saudara melihat dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, bagaimana ada satu kebiasaan di tanah di mana orang Israel berada, kebiasaan negeri yang ada, saudara, di situ mereka suka mempersembahkan anak mereka kepada Molok. Ya. Dan mungkin saya melihatnya begini, bisa jadi itu juga sudah ditiru sama bangsa Israel. Ada beberapa orang yang kemudian ketika dia dalam kesusahan, ketika di dalam keadaan yang terpepet, saudaraku, dan dia butuh pertolongan, dan mungkin itu yang menjadi cara mereka, ya. Cara mereka untuk bisa menarik pertolongan mujizat, saudaraku, ya. Mereka berdoa dan kepada Tuhan tidak didengar. Pada akhirnya mereka menyimpang, Bapak Ibu Saudara, ya. Mereka menyimpang, mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada, ya. Itu dewanya orang Amon, saudara, Molok, ya. Molok itu artinya raja, ya saudara. Molok itu artinya raja. Badannya manusia, ya, badannya manusia, punya tangan seperti manusia, tapi kepalanya kepala sapi, saudara. Itulah Molok, ya saudara. Kepalanya kepala sapi, badannya badan manusia. Dan sekali lagi kata Molok itu adalah raja, ya saudara, raja tuan, saudara, seperti itu. Dan Tuhan marah sekali katanya. Dikatakan orang yang mempersembahkan anaknya kepada Molok, ya saudara, itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah umat Tuhan. Tuhan marah sekali, ya. Bayangkan anak dipersembahkan kepada Molok, saudara. Tapi yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini, saudara, bagaimana Tuhan murka, Tuhan cemburu melihat ada orang-orang Israel mungkin yang sudah melakukan hal seperti ini. Yang saya lihat begini, saudara, hebat sekali, ya saudara. Ya, ketika saya renungkan, ya saudara, bayangkan ada seorang ayah ambil anaknya. Peristiwa itu pernah terjadi dalam zaman Abraham mempersembahkan, dan itu tuh gempar sekali. Itu tuh gempar sekali. Dan Tuhan sampai apa? Tuhan sampai hancur hatinya gitu. Ya kan? Sampai Tuhan bilang, aduh. Tuhan bilang, aku tahu hatimu. Engkau mencintai aku. Engkau tunduk kepadaku. Sampai Tuhan, saya melihat lewat peristiwa Ishak dibawa untuk dikorbankan sama Abraham. Itu meluluhkan hatinya Tuhan, meyakinkan Tuhan, ini orang benar-benar mengasihi aku. Dan sudah bayangkan, ini orang-orang, saudara, orang-orang ini berani mempersembahkan anaknya kepada Molok. Saudara bisa bayangkan, saya, ya, atau saudara, bawa anak kita, ya, bawa anak kita sembelih, saudara, untuk kita persembahkan kepada dewa. Segitu hebatnya, segitu hebatnya tindakan yang dilakukan oleh orang-orang pengikut Molok ini. Sampai ketika Molok meminta sesuatu dari mereka yang sangat, buat saya pasti anak itu sangat berharga. Amin, saudara.
Buat kita nih saudara, anak itu sesuatu yang sangat berarti. Kalau boleh korbanin diri kita demi anak. Saudara, dan sehebat itu tindakan daripada pengikut-pengikut Molok, seradikal itu saudara, para pengikut Molok, saudara, pemuja Molok melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Molok. Lalu kemudian kita bandingkan dengan kita. Seperti apa tindakan yang kita sudah buat untuk Tuhan? Kalau orang-orang pengikut Molok, saudara, nggak mau ambil pusing, nggak hitung-hitungan, nggak mikir panjang. Molok minta sesuatu yang berharga kepada mereka, mereka berikan, sekalipun itu anak berharga sekali. Tapi mereka demi menyenangkan Molok, mereka persembahkan. Molok itu siapa? Iya kan? Molok itu dewa, ilah dalam tanda kecil, dalam huruf kecil, yang nggak bisa berbuat apa-apa, kata firman Tuhan. Punya kepala tapi nggak bisa ngomong, punya tangan tapi nggak bisa nolong. Bagaimana dengan kita? Bagaimana cinta kita sama Tuhan? Waktu saya baca ini, saya cuma memeriksa hidup saya. Sudah apa yang saya sudah buat untuk Tuhan? Perbuatan yang saya bilang paling hebat apa? Apa yang saya sudah buat dan saya sudah lakukan? Ini pengikut Molok, anak diambil. Bayang, anak kecil lagi main, saudara. Kalau dia dapat dapat perintah gitu ya dari pendetanya Molok misalnya, itu anak kamu mesti kamu persembahkan. Itu anak lagi main di rumah diambil. Anak lagi main di rumah diambil. Anak nggak mau diseret. Demi apa? Demi ketaatan mereka yang mereka mau tunjukkan sama Molok. Parah kita kalau melakukan segala sesuatu mikirnya kepanjangan. Kita kalau mau buat sesuatu, merenunginnya kelamaan. Saya pada akhirnya nggak dilakukan. Kita kalau mau melakukan segala sesuatu, mempertimbangkannya matang-matang sampai habis. Iya kan saudara, ini kita mesti jujur saudara. Saya tidak bilang saudara, tapi kita, saya juga. Kadang kalau Tuhan perintahkan kita untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya sepele saja, mesti gotot-gototan dulu kayak. Tuhan mesti nunggunya kelamaan. Betapa radikalnya mereka. Untuk satu pribadi yang nggak jelas, nggak jelas. Tuhan kita Tuhan yang jelas, ada amin saudara, amin. Tuhan yang hidup dan berkuasa, Dia benar-benar Raja yang sejati, ada amin saudara. Molok hanya menyebut dirinya raja, dan orang mengatakan bahwa dia raja. Raja apa nih? Kepalanya kepala binatang, badannya badan manusia. Yang ada itu karena dibuat sama manusia, dibentuk sama tangan manusia. Kalau kita, Tuhan yang bentuk hidup kita, Tuhan yang menjadikan kita, Tuhan yang beri nafas sama kita, Tuhan yang buat kita mampu bergerak.
Tapi untuk itu pun kadang-kala kita nggak berani melakukan sesuatu. Saya tidak bilang ini bicara tentang finansial, tentang materi, tapi banyak hal. Ketika kita disuruh untuk setia, ketika kita disuruh untuk menambah jam ibadah saja, aduh, hitung-hitungannya beli banjir, ya. Padahal ibadah kita nggak pernah mendatangkan kerugian buat saya dan saudara. Untuk melakukan segala sesuatu, aduh, mikirnya panjang, kepanjangan, sampai kepanjangan, sampai lewat batas, jeblos. Untuk mengampuni, Tuhan suruh sama kita untuk mengampuni, kerasnya lebih keras dari batu karang. Nanti kita belum suruh mempersembahkan korban. Anak, saudara, bayangkan anak. Mau sekejam-kejamnya orang tua, sudah kalau dia belum edan gitu ya, sudah belum gila, dia masih pikiran waras. Anak tuh harta yang aduh, yang saya tadi bilang, masih mendingan saya yang mati daripada anak mati. Ini diambil, saudara, karena mungkin dapat perintah gitu ya. Kamu kalau kamu mau ditolong, kalau kamu mau punya masa depan, anak kamu yang kamu korban. Ambil, dibawa, disembelih, dan itu banyak. Saya tadi baca, saudaraku, di satu situs di daerah Khartoum itu di daerah mana ya? Khartoum, saudaraku, itu dalam penggalian itu banyak tulang-tulang belulang yang korban, tulang-tulang anak-anak kecil yang dikorbankan. Kembali lagi, saudara, pada kita. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan ungkapan cinta kita sama Tuhan? Bagaimana dengan ekspresi rasa cinta sama kita yang kita seringkali buat. Tapi ketika pembuktian itu Tuhan minta, kadang-kadang hasilnya nol besar. Kita jago pada pernyataan, kita jago pada ungkapan, kita baru jago pada pujian. Kalau sudah lagi nyanyi, kayaknya surga udah. Tapi waktu kita dituntut untuk melakukan tindakan itu, memberi bukti dari apa yang menjadi pernyataan kita, Tuhan nggak ketemu apa-apa. Kalau menurut saudara, kalau saudara yang digituin, kayaknya kecewa berat. Ada suami bilang, mami itu luar biasa, papi itu beruntung dapat mami. Mami itu segalanya buat papi. Maminya minta pi ambilin minum juga dewe. Enggak, ini hal-hal yang mari sama-sama kita terapkan. Kalau itu terjadi sama kita, mari saudara, apa yang Tuhan minta sama saudara itu nggak pernah merugikan saya dan saudara. Amin. Nggak pernah merugikan. Bahkan di situ kita melihat bagaimana Tuhan lagi cuma mau melihat. Tuhan nggak butuh sebetulnya apa yang ada sama kita. Yang Tuhan mau lihat cuma penundukan diri kita terhadap setiap perintahnya Tuhan itu. Ketaatan kita, saudara. Tuhan bukan menilai tentang rupiahnya. Tuhan bukan menilai tentang ibadahnya, saudara. Tetapi ketaatan kita itu yang menjadi bau harum di hadapan Tuhan.
Kayaknya kalau kita sudah disuruh nambah jam ibadah, aduh, kayak siksaan banget. Bukankah iman ini bergerak maju, saudara? Ada amin, saudara? Ya. Bukankah iman ini progresif, bertambah, ada kemajuan? Ya. Iman tuh perjalanan iman tuh nggak stuck, nggak nanti 5 tahun jadi anakku hanya segitu-gitu aja, 10 tahun jadi anakku hanya segitu-gitu aja, 15 tahun jadi anakku hanya segitu-gitu aja, enggak gitu. Tetapi ada perubahan-perubahan. Ada amin, saudara? Bukan cuma tentang perubahan hidup, tapi juga tentang apa yang kita buat juga berubah, gitu. Ya, dari yang kecil kita buat sekarang udah mulai besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Saya ingat waktu saya belum melayani Tuhan, saudara, waktu gereja masih lagi dibangun, saudara, ya, gereja masih dibangun. Itu gereja kita di pelabuhan, saudara, ya, yang sekarang jadi belakangnya Maxim tembus ke jalan pelabuhan yang Belgia itu, saudara. Itu kita di situ dikasih sama keluarga Bapak Joni Tasmadi, kita dipinjemin. Saya ingat waktu itu saya belum sekolah kita, ya, dan tugas saya bersihin gereja, ya. Bayangin, sudah, ini gereja segini, depannya pasir, gitu, ruangan terbuka. Dan nanti kalau habis dibersihin, saya sama Oyin, ya, saya sama Oyin. Jadi saya satu angkatan sama Oyin. Iya betul, saya satu angkatan sama Oyin. Ya. Itu kalau habis dibersihin nanti angin gede datang, brrr, masuk lagi tuh pasir-pasir, brrr, mesti nyapu. Tapi bertambah lama, bertambah besar pelayanan. Dari nyapu-nyapu gereja, bersihin gereja. Ya maaf, sudah sampai sekarang. Bukan cuma jadi gembala. Maksudnya tambah gede gitu. Kalau nggak lucu kalau kita terus begitu, ya, lalu ya, setia dalam perkara yang kecil, kamu ya setia dalam perkara yang kecil tuh ayatnya nggak berhenti sampai di situ, ya, ayat itu tuh berkembang. Setia dalam perkara yang kecil, engkau akan dipercayakan perkara yang besar. Ada amin? Nggak terus di situ terus, itu sama gede. Kalau kita ya saudara, ya, nggak ada maksud apa-apa. Saya cuma mau supaya hidup kita tambah hari, hidup kita tambah menyenangkan hati Tuhan. Kalau tambah melihat biar Tuhan menemukan diri kita jadi satu pribadi yang gak pernah puas menyenangkan hati Tuhan. Tuhan menemukan kita menjadi satu pribadi yang gak pernah cukup, udah cukup. Tapi gak pernah puas. Nggak pernah puas untuk menyenangkan, nggak pernah puas berbuat sesuatu, nggak pernah puas apa ya? Nggak pernah puas kayak Daud, saudara. Ya, Daud di dalam Mazmur berapa itu, saudaraku, 116 kalau nggak salah. Apa yang dapat aku balas untuk apa yang aku bisa buat untuk membalas segala kebaikanmu? Saudara tahu nggak? Daud sudah korbanin tontonan emas buat baik Allah. Daud sudah korbanin bertonton emas. Dalam hitungan rupiahnya itu triliun, saudara. Triliun yang Daud sudah buat, yang Daud sudah beri buat Tuhan. Nggak cukup, saudara. Ada sisa kekayaannya Daud kasih lagi sama pembangunan bait Allah. Kenapa? Karena Daud nggak pernah puas buat untuk Tuhan. Kita baru ngelakuin sedikit kayak dulu bangga habis itu. Kita baru ngelakuin kayak wah. Kalau kita sudah nggak ada tujuan apa-apa saya juga harus bilang sama diri saya, jangan pernah puas untuk menyenangkan hati Tuhan, karena kita tuh belum ngelakuin apa-apa, saudara. Saya tuh belum ngelakuin apa-apa. Mari kita selalu kasih yang terbaik, beri yang terbaik, buat yang terbaik buat Tuhan.
Amin, Bapak Saudara. Ya, apa yang ada sama kita, apa yang bisa kita buat dalam pelayanan, dalam sikap penundukan diri kita sama Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan kita sesuatu, ya, apakah itu lebih setia kita, apakah kita melakukan sesuatu yang sifatnya melayani Tuhan, ataukah lewat perintah-perintah yang saya katakan tadi tentang penundukan diri kah, tentang belas kasihan kah sama orang, menolong orang kah, atau mengampuni orang kah, melepaskan pengampunan yang ada sama kita, membuang kepahitan. Disitulah saudara nilai, disitulah Tuhan suka. Kenapa? Bukan tentang apa yang kita buatnya, tapi tentang apa? Tentang Tuhan lihat hati kita yang ada penundukan diri di dalam. Karena ketika kita melakukan itu, Tuhan tahu itu bukan sesuatu yang mudah. Untuk bicara memberi, untuk bicara tentang mengampuni, untuk bicara tentang melupakan, melepaskan pengampunan, itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi Tuhan suka waktu kita berjuang untuk melakukan. Ini bagian yang pertama, bagian yang selanjutnya. Ayat 27, Bapak Saudara. Ayat 27 sama-sama yang terakhir kita baca ayat ini. Ayat 27. 1, 2, 3. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Buat saya ini ayat agak bingung, saudara. Maksud saya begini loh. Ini kan orang kalau kemasukan roh jahat, saudara, ya, dirasuk arwah, ya saudara, saya pikir, atau kerasukan setan yang kita sering dengar, ya saudara, dalam bahasa kitanya, kerasukan setan, kan dia kan cuma jadi korban, iya kan saudara. Kalau orang kerasukan, saudara, bukankah ini orang jadi korban gitu? Orang ini kan nggak mau, orang ini juga nggak suka. Orang ini kan bukan dalam bahasa di mana dia nyari ilmu, dia lalu itu bersemedi, memang kalau begitu mah iya gitu. Tapi yang saya tangkap ya ini orang yang kerasukan setan gitu. Orang lagi nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba setan menguasai dia, ya, kerasukan, kesurupan gitu ya, sudah kesurupan. Kan dia kan korban. Kenapa mesti dia yang kena salah? Kenapa dia yang mesti kena hukum gitu? Saya lupa catat ayat ini di Alkitab di handphone saya yang satu. Tapi firman Tuhan pernah bilang begini. Ada yang katanya, saudaraku, ada rumah, ya, rumah yang dibersihin, ada setan yang tadinya di dalam. Saudara ingat kan? Ya, saudara, ada setan. Rumah itu kemudian dibersihkan, ya, diusir setannya, ya. Ada satu setan masuk. Tapi kemudian firman Tuhan bilang begini, kemudian setan ini berkeliling gitu. Ya, berkeliling. Waktu dia lihat rumah ini, saudara, waktu dia lihat rumah ini bersih gitu. Kosong. Itu ada kata itu tuh, saudara. Bersih, ya saudara, bersih. Ya, bersih, tapi kosong. Kata itu tuh, saudara, ya. Bersih dan kosong. Ternyata bersih dan kosong itu bisa tinggal bersamaan, saudara. Itu yang kita mesti hati-hati, ya. Bersih tapi kosong. Nanti saya jelaskan. Akhirnya apa? Waktu dia lihat bersih tapi kosong, artinya apa? Enggak ada penguasanya. Akhirnya firman Tuhan bilang begini, dia panggil 7 roh jahat yang lainnya untuk masuk tinggal di sana. Dan sehingga rumah itu kacau balau. Ada banyak orang yang bersih tapi kosong. Nggak buat dosa, saya mah nggak ngapa-ngapain. Ada banyak orang yang bilang begitu. Masih mendingan kita beli gereja, ya, beli gereja tapi beli jahat. Ini sedang, ya, kita mah beli gereja, beli kayak gitu, tapi kita beli ganggu uang, beli ngeruginan uang, beli mabok, beli madon, beli macam-macam. Itu orang-orang yang bersih kosong. Hidup kita nggak boleh kosong.
Ada amin saudara? Hidup kita ini tidak boleh kosong. Hidup kita ini harus ada Tuhan yang tinggal di dalamnya. Ada amin saudara? Itu. Karena kalau hidup kita kosong, sudah biarkan kosong, nggak ada penghuni di dalamnya, saudara, sudah nggak pernah isi dengan firman hidup saudara, sudah nggak pernah isi hidup saudara dengan hadirat Tuhan, kosong. Nanti kalau kosong, setan yang sudah keluar berapa tahun yang lalu dia akan balik lagi dengan kekuatan yang berlipat-lipat kali ganda. Itu Alkitab yang bilang. Dan apa yang dikatakan Alkitab itu ya dan amin. Ada amin saudara. Artinya begini saudara, hidup kita nggak boleh kosong, hidup kita harus diisi. Ada penguasa yang harus tinggal dalam diri kita. Siapa dia? Yesus sebagai penguasa dalam hidup kita. Yesus yang kita hadirkan tiap-tiap hari seperti tiap pagi, saudara, yang saudara online juga. Ya. Kita sedang menghadirkan Yesus tiap-tiap hari dalam hidup kita. Kita menghadirkan Dia tiap-tiap hari dalam hidup kita. Biar Dia jadi penguasa kita, biar Dia yang jadi pemilik hidup kita. Nggak boleh kosong hidup. Anak Tuhan nggak boleh kosong. Anak Tuhan, tapi nggak ada Yesus dalam dirinya. Anak Tuhan, tapi nggak ada firman dalam hidupnya. Nggak boleh kosong. Ya, makanya apa? Orang ini yang kena salah, orang ini yang kena hukum. Kenapa? Kenapa saudara? Padahal dia seperti orang yang jadi korban, ya kan? Dia seperti orang yang bukan tersangka, dia korbannya. Tapi Tuhan bilang sama kita, apabila seorang laki-laki perempuan dirasuki arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati. Kenapa? Karena yaitu dia biarkan hidupnya kosong. Dia biarkan hidupnya nggak ada hadirat Tuhan. Dia biarkan hidupnya nggak ada firman yang menguasai hidupnya, pikirannya, perasaannya. Dia punya prinsip bagus, nggak boleh ngejahatin orang. Dia punya prinsip bagus, nggak boleh bikin dosa. Dia punya prinsip bagus, nggak boleh nggak boleh ganggu orang. Bagus. Tapi apa? Hidupnya kosong. Yang dia pegang prinsip-prinsip manusia. Ada saudara, beda loh prinsip manusia, hikmat manusia sama hikmat Allah itu beda. Yang dia pegang apa? Hukum-hukum etika. Nggak boleh begini sama orang, mesti begini, harusnya begini sama orang. Bagus. Tapi nggak ada Tuhan, wah rusak. Jangan heran. Nggak ada Tuhan, saudaraku, habis. Ada orang-orang yang sok gitu. Ada orang-orang yang kayak pintar. Kayaknya udah pegang prinsip hidup yang bagus. Maaf nih saudara, kalau orang itu nggak punya Tuhan dalam diri, nggak pernah menghadirkan Tuhan. Ini saya bukan bicara orang dunia, ini saya bicara orang Kristen. Kalau ngomong kayaknya hebat, tapi nanti dibuktikannya, saudara, adakah Tuhan selalu hadir dalam hidup? Adakah hidupnya selalu baca firman? Adakah hidupnya selalu punya hubungan sama Tuhan? Nanti terbuktinya, nanti saudara, ya, perjalanan hidup kan belum selesai, nanti akan dikunci. Yuk lakukan terus saudara, seperti yang saudara suka buat sekarang ini, lakukan terus. Menghadirkan Tuhan dalam hidup saudara, itu yang saya dan saudara lakukan tiap-tiap hari. Ada amin saudara? Yuk menghadirkan terus, menghadirkan terus. Nanti akan terbukti ketika apa? Ketika nanti kita akan berhadapan sama peperangan hidup. Nanti itu akan terbukti ya. Terbuktinya bukan pada keberkatan, tapi terbuktinya pada waktu kita berhadapan dengan peperangan hidup, dengan masalah hidup. Seperti apa gitu? Perbedaannya bukan tentang berkat. Kenapa? Ya, kalau bicara tentang berkat, orang dunia bisa lebih berkat, lebih kaya daripada saudara. Saudara punya rumah satu juga kontrakan. Orang dunia yang kenal Tuhan,
yang hidupnya dalam dosa, dia bisa punya rumah di mana-mana. Amerika punya, Inggris punya, ya. Kalau itu jadi patokannya, waduh, ngelangsa gitu. Perbedaannya pada waktu kita ngadepin tantangan. Nanti perbedaannya surga gitu, saudara, ya kalau mati. Tapi kan ya nanti, ya saudara. Tapi perbedaannya pada waktu kita ngadepin tantangan, peperangan hidup. Anak Tuhan akan muncul sebagai pemenang. Ada amin, saudara? Orang yang selalu menghadirkan Tuhan dalam hidup akan selalu tampil sebagai pemenang. Nggak peduli peperangannya hebatnya kayak apa, tapi jaminannya Tuhan pasti jadikan dia pemenang. Tolong kita, saudara. Ya. Itulah sebabnya ayat ini menegaskan pada kita bahwa nggak boleh hidup kita kosong, nggak boleh. Ya saudara, nggak boleh, saudara. Kalau hidup saudara kosong, jangan salahin orang. Kalau hidup saudara diganggu sama iblis, jangan salahin orang. Kalau hidup saudara dicengkram sama iblis, jangan salahin orang. Salahin siapa? Salahin diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita yang tidak pernah menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Kita yang tidak pernah merasa butuh. Ada banyak orang Kristen yang nggak pernah merasa butuh sama Tuhan. Maaf. Ya. Kayaknya tuh nggak ngerasa butuh, nggak ngerasa butuh. Nggak ada tuh yang namanya rasa rindu, pengen nggak ada. Ingat Tuhan. Nah, ibadah ya cuma rutinitas. Ibadah ya minggu. Ayo saudara, jadi Kristen yang butuh sama Tuhan. Jadi Kristen yang rindu sama Tuhan. Jadi Kristen yang nempel sama Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan.